Nah, ini mungkin penonton yang ada di studio juga yang ada di rumah masih bertanya-tanya, Ca. Sebenarnya arti dari kejujuran itu apa? Definisinya tuh apa sih, Ca? Baik, saya membawa sebuah buku yang berat. Ya. Berat apanya nih, Pak? Bawanya berat, ya. Jadi begini, saya awali dengan jujur. Jujur itu kata sifat. Ya. Bukan kata saya loh ya. Kata sifat. Iya, benar. Jadi jujur itu adalah sifat seseorang. Sifat itu siapa? Sifat siapa? seseorang sifat itu. Sifat siapa? Namanya sih Bisa Fatimah, Fatmawati. Oh, kata sifat. Sifat, Sifat mau pergi kemana, Pak? ya terserah sifat. Saya kan bukan sifat. Saya sitong. Jadi jujur adalah sifat seseorang yang selalu bertindak dan berucap seperti kejadian yang sebenarnya atau sesungguhnya tanpa dibuat-buat sesuai dengan fakta. Gimana tadi? Mohon Pak, kita agak nggak dengar, bisa diulangi lagi. Sifat, kata sifat berasal. Nih Bapak ketahuan ngarang nih, Ya, Pak. iya. Kalau paham itu bisa menjelaskan lagi. Bedakan mikir sama ngarang. butuh waktu. Tadi saya ngarang. Oh, Makanya sekarang mikir karena disuruh ngulang. Karena kan yang pertama tadi saya nyebutnya ngarang, suruh ngulang, jadi mikir. Nah, jadi pertama definisinya jujur itu adalah ketika sifat atau seseorang itu mengucapkan, melakukan sesuatu seperti apa adanya kejadian sesungguhnya tanpa dibuat-buat. Iya, benar. Yang paling berat itu ketika kita punya masalah bahwa kita tidak jujur. Jujur dan tidak jujur ini adalah sifat yang ada sejak manusia ada. Banyak sekali cerita rakyat atau legenda atau apapun itu yang menggambarkan jujur dan tidak jujur. nah, Bagaimana orang kalau tidak jujur, apa untungnya kita jujur, itu sangat relevan kalau kita gunakan di zaman sekarang. Saya berkisah tentang Pinocchio. Ada seorang putri salju. Pak Pinocchio nggak ada putri salju, Pak. Iya kok. Pinocchio mana ada putri salju? Sabar. Sabar apanya? Sabar. Nggak ada hubungannya Pinocchio sama putih salju. Makanya sabar. Ini putri salju pakai rok kok transparan ya. Hah? Ini putri salju dikelilingi oleh 7 kurcaci. Pak Pinocchio, Bapak ngerti Pinocchio nggak, Pak? Sabar. sabar Itu ya. Bapak gambar Itu kurcaci apa? apa pot kembang, Pak? Ca, kenapa dikali 7 sih, Ca? Saya gambar satu aja ini udah kesulitan, masa 7 kali. Udah kalian 7, ada 7 kurcaci. Iya. Nah, Terus Bisa. hubungannya sama Pinocchio. Ini Pinocchio-nya mana? Bukan Snow White loh, Ca. Sabar, ini putri salju Oke. sedang berkumpul dengan 7 kurcaci di sebuah taman yang indah. Iya. Dan si putri salju membawa sebuah buku cerita tentang Pinocchio. Muter-muternya jauh amat, Pak. Berceritalah putri salju kepada 7 kurcaci itu tentang Pinocchio. Iya. Boleh Ini kita Pinocchio hapus ya? nih, boleh. Ceritanya berawal dari sebuah desa. Desanya mana, Ca? Desa apa itu bulat, Pak? Zaman dulu desa itu bulat-bulat. Pak, peta desa itu paling nggak ada muter-muternya gini loh, Pak. Ada jalannya. Iya, ada apa. jalan. Ya kita anulir lah desanya. Nah, Ya ini denah desanya. ya. Di sini desa ini dilalui oleh sebuah sungai. Hah? Ada sawah, ya. Ya. Ada orang jemur sarung. Sarung kan kotak-kotak juga. Ya. Jadi kayak martabak telur di gambar. Iya, jadi lapar saya. Nih, di desa ini hiduplah seorang paman. Pak.
Katanya di sebuah desa, masa cuma ada seorang? Ya satu desa kan nggak mungkin seorang Pak, banyak Iya, orang Cak. itu. Masa seorang doang di satu desa? Desa kan perkumpulan Desa kan orang banyak Pak, jadi sebuah Banyak desa. isinya biasanya, Cak. Di desa itu hiduplah banyak paman. Ya digambar dong Pak, kosong tuh nggak ada Diceritain, penduduknya. diceritain juga dong, biar nggak sirik. Nggak ada penduduknya. Masa satu doang diceritain? Nah, Ada banyak paman. balai desanya mana? Balai desa nggak ada, kantor kelurahan nggak ada. Banyak Hah? permintaan ya, Cak ya. Desa apaan itu? Hah? Itu Saya Bapak bisa pamit nggak sih? Susah amat permintaannya. Pokoknya kalau paman tuh pasti gini. Paman ini adalah seorang pengrajin kusen. Kusen. Buset, emang bikin pintu? Ya memang dia berkutat dengan kayu. Ini kusen. Nah kalau ini beda lagi nih. dia pengrajin apa Itu Pak? siapa, Cak? Ini Husen. Yang pakai peci ini Husen. Husen itu siapa Pak? Iya. Husen itu siapa? Ya, tinggal di desa itu, katanya banyak. Husen boleh dong tinggal di situ. Boleh. Pinocchio-nya mana? Pinocchio-nya mana, Cak? Nah ini suatu saat ketika paman pengrajin kusen ini membuat sebuah pintu. Hah? Tanpa diduga, tanpa dinyana. Suatu malam, pintu itu ada yang ngetok. Tok 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 tok. Nah, tidak dibuka. Loh, kok nggak dibuka? Long pintunya kan masih belum dipasang orang. Itu kan di rumah. Sisa dari kayu-kayu itu dibikinlah sebuah boneka oleh paman Pepito ini. Iya. Pepito. Apa sih namanya? Gebeto. Gepeto. Gebeto, Gebeto. Gepeto. Ah, Kopito. taunya GBK tuh. Oh, paman Pepito bukan pengrajin kusen. Pengrajin ya. apa, Pak? Pengrajin apa, Paman Pak? Pepito ini yang bikin ini taman bunga-bunga gitu. Iya. Lupa lu. Dia Gepeto. Gebeto. Gebeto. Gepeto membuat sebuah boneka yang sangat lucu. Dengan topinya yang tinggi. Gitu ya. Ini boneka ini sangat lucu. Boneka ini laki-laki diberi nama Pinocchio. Kok, Yang kok beber- dikasih nama Pinocchio, Pak? Hmm? Kok dikasih nama Pinocchio? Karena kalau dikasih nama Pino Bahari dia jadi petinju. Alkisah, Ya. di suatu malam terjadilah keajaiban. Ini Alkisah, Cak. Enggak kisah ini. Oh, kisah ini. Ini cerita dari Putri Salju tadi. Iya, iya. Oh iya. Suatu malam terjadilah keajaiban. Ketika terjadi gerhana bulan. Siang apa malam tuh, Pak? Malam, bulan kok. Kalau siang tuh gerhana matahari. Sabar, Cak, Ini sabar. kadang-kadang ngeselin bulan. Iya, nih. iya. Jadi Pinocchio ini boneka tapi dia bisa ngomong. Oke. Kayak orang lah. Kayak boneka. Tapi bisa ngomong. Ya kan kayak orang berarti bisa ngomong. Orang pasti bisa ngomong. Ini kayak boneka. Tapi bisa ngomong. Ketika ditanya oleh si paman Gepeto ini. Iya. Pinocchio, Pakai bahasa Indonesia waktu itu Pak? Iya, masa pakai bahasa Indonesia? Ya kalau sangkuriang. Nah ini pakai bahasa sono. Pinocchio, Ya. permesto katrowo. Artinya apa, Cak? Bentar. Kita perlu tahu, mungkin nggak semuanya mengerti artinya apa, Cak? Ya, permesto katrowo. Aku bisa minta tolong. Katro tuh minta Permeso tolong. tuh Katro. permisi. Permesto katrowo. Oh iya. Minta tolong. Ya. Aku bisa minta tolong. Ya. Terus Pinocchio jawab apa, Cak? Oh, tok. Apa itu artinya? Boleh, boleh. Provento caproto. Ya. Minta tolong apa pamanku? Pinocchio jawab apa, Cak? Loh, jadi yang nanya, minta tolong apa pamanku? Iya. Tukono. Sebentar. Pinocchio tinggal di Jawa mungkin ya, Cak? Wah, Masa Tukono? Tukono. Oh, Tokono. Tukono. Kira-kira lo yo. Saya tahu artinya. Apa? Beliin ya, kira-kira 2. Rotio.
Roti. Roti. Ya. Pinocchio suruh beli roti 2. Ya. Roti oloro. Diberi uang. Nyo. Kok jadi kayak bahasa Betawi, Pak? Oh, nggak tahu. Nyo. Nggak tahu juga nih orang. Bohongnya mana bohongnya? Belum. Jadi berangkatlah dia ke toko roti. Ya. Ketika sampai di toko roti, ini toko roti tahu nggak letaknya? Di desa yang di balik gunung. Oh, jauh. Padahal Desa? dekat tuh gunungnya, tinggal balik aja kok. Perjalanan jauh. Iya. Sampai di toko itu, Pinocchio menyerahkan uangnya mendapat 2 buah roti. Ini saya hapus dulu ya. Iya. Nggak muat ya, Pak? Nggak, nanti rotinya mau taruh di mana? Ini yang nggak penting, ini dihapus ya. Nih. Nah. 2 roti. Desanya hilang dong, Pak. Ntar pulang kemana dia, Pak? Iya. Pak, dia pulang kemana desanya hilang? Nggak, nanti pamannya yang nyusul. Dia nggak harus pulang. Desanya hilang. Udah, biarin. Iya. Diberilah 2 roti. Iya. Itu roti apa batagor sih, Pak? Roto. Roti. Bahasa sono roto. Oh, roto. Karena perjalanan Rasa yang apa jauh. itu, Pak? Itu Bahasa. rasa apa? Hah? Rasa apa? Oh iya, ini cokolato, Yang satunya? yang satu strawberry. Lah, ada stroberi. Bahasa sana. Ya. Karena perjalanan jauh, Pinocchio merasa lapar. Ya. Dimakanlah salah satu roti itu. Yang coklat separuh, yang stroberi separuh. Ya. Kok nggak langsung sekalian, Pak? Iya. Dia kan senengnya stroberi awalnya kan. Terus dia pas gigit pertama keliru yang coklat. Setelah lanjut, waduh yang coklat. Jadi setengah-setengah. Makanya, Pak, Makanya yang stroberi. makanya itu disebut dimakan salah satu. Heeh. Dimakan Salah satu, makanya diambil yang benar. Hah? Dimakan salah satu. Oh iya. Setelah tenaganya makan dia kuat, jalanlah pulang. Ketemu paman. Mana rotinya? Iki loh. Pak, Mana Cak, rotinya? masa Ini paman. Pinocchio jawabnya iki lo? Ya terserah dia lah. Iya, benar-benar. Saya hanya ngikutin omongan dia. Oh, iya benar. Enggak sih. Pinocchio versi Pamannya Jombang. terkejut karena dia disuruh membeli roti 2, tapi ternyata tinggal 2 memang, tapi tinggal separuh-separuh. Iya. Marahlah pamannya. Kenapa bisa sampai terjadi koyo ngono? Iya. Pinocchio takut dimarahi. Akhirnya dia mencari akal. Paman, mohon maaf, tadi menyeberangi sungai saya jatuh. Rotinya yang separuh kecemplung sungai. Roti itu kalau dicemplungin air kan jadi Hilang. ya gampang putus kan. Iya. Ya alasannya gitu. Tapi tahu nggak? Tiba-tiba hidung Pinocchio bertambah panjang. 2 mili. Kecil dong. Mili dikit, 2 Pak, mili. dikit 2 mili dikit. Hmm? Dikit 2 mili dikit. Nggak Oh, kelihatan, iya. Pak, kalau 2 mili, Pak. Nggak kelihatan. 2 senti. Ya. Sama. Lumayan. Tapi Dan kurang. pamannya tahu. Pinocchio, ojo ngono. Kue longgo Pak, gitu ya. Pak. Kamu kok goro? jadi Jepang, Pak? Hah? Kok jadi Jepang Oh logatnya, iya. Pak? Kamu goro. Kamu bohong, goroh. Goroh itu bohong. Kamu goroh. Gorong. Paman, itu kejadian sebenarnya. Itu pasti bohong. Aku tahu kamu bohong kenapa? Hidungmu bertambah panjang. Karena memang kamu saya buat dari kayu. Dan saya berjanji ketika membuat kamu. Kalau kamu berbohong, hidungmu bertambah panjang. Katakan yang sejujurnya. Akhirnya jujur. Iya. Tapi kan sudah terlanjur panjang. Sejak saat itu Pinocchio takut berbohong karena hidungnya sudah 6 meter. Itu jalannya gimana? Itu Intinya apa, Pak? Intinya. intinya kalau beli roti
Loh, Jangan dimakan kalau itu titipan. Oh, luar biasa sekali. Ini sangat bermanfaat, Kak. Ini memotivasi semua orang untuk kalau beli roti, jangan dimakan kalau titipan orang. Luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk calon, Kak. Tepuk tangan.